Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Razak Arif dengan NIM 230211500002. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu konservasi. Secara umum, konservasi diartikan sebagai pelestarian atau proses pengelolaan suatu tempat, ruang, objek yang mencakup seluruh proses kegiatan mulai dari preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, dan lainnya. Adapun pengertian dari konservasi bangunan yaitu konservasi bangunan adalah kegiatan pelestarian pada bangunan agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipelihara dengan baik. Selanjutnya yaitu konservasi berarti memelihara dan melindungi tempat-tempat yang berharga agar tidak hancur dan berubah sampai batas-batas yang wajar, menekankan penggunaan kembali bangunan lama agar tidak terlantar, dengan menghidupkan kembali fungsi yang lama. Selanjutnya itu fungsi konservasi sebagai bukti dan sumber sejarah peninggalan bangsa di masa lalu yang sangat penting, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di masa depan. Selanjutnya itu fungsi konservasi sebagai landmark dan pendidikan. Sebagai landmark dan pendidikan nasional, bangunan kuno berfungsi sebagai sense of history yang penting keberadaannya menciptakan ikatan emosional dengan masa lalu dan lainnya. Kemudian ada fungsi konservasi menjiwa, menciptakan suasana dan kesan yang memberi makan jiwa masyarakat. Kecintaan pada bangunan kuno seharusnya lebih ditekankan daripada kecintaan pada benda antik. Selanjutnya yaitu konservasi preventif atau pencegahan. Konservasi tidak langsung ini mencakup semua proses pencegahan dan proaktif yang mencegah atau menunda kerusakan dan runtuhnya bangunan sejarah. Konservasi kuratif dikenal sebagai konservasi langsung. Kemudian selanjutnya itu preservasi. Preservasi melibatkan pemeliharaan artefak dalam kondisi fisik asli yang diterima oleh kurator. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan pada penampilan estetiknya. Selanjutnya yaitu ada restorasi. Restorasi adalah proses mengembalikan artefak pada kondisi fisik dari masa lalu yang bersifat yang berubah akibat perkembangan. Tahap yang dipilih sesuai dengan sejarah dan integritas estetikanya. Selanjutnya konservasi dan konsolidasi. Konservasi dan konsolidasi adalah intervensi fisik terhadap bahan atau elemen bangunan untuk menjaga kesinambungan integritas struktural. Skala intervensi bisa dari terapi minor hingga radikal. Selanjutnya yang keempat yaitu rekonstitusi, berarti menyelamatkan bangunan secara sebagian per sebagian dengan meletakkannya kembali di lokasi asal atau di lokasi yang baru. Ini melibatkan pemindahan dan pemulihan struktur secara bertahap. Selanjutnya ada penggunaan kembali yang adaptif. Metode ekonomis untuk menyelamatkan bangunan dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan pemilik baru. Ini melibatkan intervensi yang cenderung radikal, terutama pada organisasi ruang. Selanjutnya, penggunaan kembali yang adaptif ini menggunakan bangunan yang lama dengan tujuan untuk memperbarui bangunan yang dulu, tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan bangunan yang dimakan zaman. Selanjutnya ada rekonstruksi, adalah pembangunan kembali
sebuah bangunan yang hilang di tempat asalnya. Bangunan rekonstruksi menjadi pengganti tiga dimensi dari struktur asli didasarkan pada bukti arkeologis, arsip, dan literatur. Kemudian ada replikasi. Replikasi adalah pembuatan tiruan bangunan yang sebenarnya masih ada, namun direplikasi di lokasi yang berbeda. Replikasi tersebut menyerupai bangunan aslinya secara fisik dan lebih akurat daripada rekonstruksi. Selanjutnya ada prinsip yang melatar belakangi penting memelihara aset kota, yaitu satu, identitas dan sense of place, yaitu peninggalan sejarah adalah salah satunya hal yang menghubungkan dengan masa lalu, menghubungkan kita dengan suatu tempat tertentu. Selanjutnya yang kedua itu nilai sejarah. Dalam perjalanan sejarah bangsa, terdapat peristiwa-peristiwa yang penting untuk dikenang, dihormati, dan dipahami oleh masyarakat. Memelihara lingkungan dan bangunan yang bernilai historis menunjukkan penghormatan kita. Selanjutnya ada nilai arsitektur. Salah satu alasan memelihara lingkungan dan bangunan bersejarah adalah karena nilai intrinsiknya sebagai karya seni dapat berupa hasil pencapaian yang tinggi. Contohnya bangunan langgam atau mazhab seni tertentu atau sebagai landmark. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konservasi, yaitu tidak mengubah bukti-bukti sejarah, suatu bangunan atau suatu hasil karya bersejarah tetap berada pada lokasi historisnya. Selanjutnya itu menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat atau bangunan, menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur, serta bahan-bahan material di dalamnya. Itulah tadi presentasi dari materi konservasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.